Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai qadhiyah syartiyah munfasilah. Qadhiyah syartiyah munfasilah bi'tibaril ahwal wal azman, yaitu dibagi menjadi empat. Pertama al-makhsusah, kedua al-kulliyah, ketiga al-juz'iyah, keempat al-muhmalah. Penghukuman antara muqaddam dan tali di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah itu kemungkinannya ada dua, yaitu bisa terikat dengan keadaan dan waktu dan tidak terikat dengan keadaan dan waktu. Apabila tidak terikat sama sekali dengan keadaan tertentu dan waktu tertentu, ya, dengan keadaan dan waktu, maka itu disebut dengan muhmalah. Apabila terikat dengan keadaan waktu dan keadaan, ya, apabila terikat dengan ahwal, keadaan, wal azmani dan waktu, maka ada tiga kemungkinan. Apabila terikat dengan keadaan tertentu khusus, ya, keadaan khusus dan waktu khusus, maka itu disebut dengan makhsusah. Apabila terikat dengan keseluruhan waktu atau keseluruhan keadaan, maka itu disebut dengan al-kulliyah. Apabila terikat dengan sebagian waktu atau sebagian keadaan yang tak tertentu, maka itu disebut dengan al-juz'iyah. Tangqasimul munfasilatu, terbagi al-munfasilatu, apa qadhiyah syartiyah munfasilah, bi'tibaril ahwali, dengan memandang keadaan, bi'tibaril ahwali wal azmani, dengan mempertimbangkan keadaan, wal azmani dan waktu, allati yuhkamu fiha yang dihukumi fiha di dalam, allati bitanafi, apa dengan saling meniadakan, baina tarafaiha, di antara dua sisi munfasilah, au biadamihi, atau dengan tiadanya tanafi, tiadanya saling meniadakan di antara dua sisi munfasilah, yaitu muqaddam dan tali, ila makhsusatin, pada makhsusah. Nah, ini. Wahiyah, dan adapun makhsusah, ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi, fiha di dalam ma, bitanafi, dengan tanafi, saling meniadakan, baina tarafaiha, di antara dua sisi ma, yaitu antara muqaddam dan tali. Kalau ini mujibah, ya, positif, au bi'adamihi, atau dengan tiadanya tanafi, fi halatin, di dalam keadaan, khosatin yang khusus, au zamanin muayyanin, atau waktu muayyanin yang tertentu. Ini disebut makhsusah apabila penghukuman di antara muqaddam dan tali, ya, terikat dengan keadaan tertentu atau waktu tertentu. Baik penghukuman itu bersifat mujibah. Nah, mujibah itu artinya subutut tanafi, menetapkan adanya saling meniadakan di antara muqaddam dan tali, atau penghukuman itu, ya, raf'ut tanafi, yaitu menghilangkan
saling meniadakan di antara muqaddam dan tali apabila salibah yaitu negatif. Nahu contohnya imma ayyakuna lutfi, ada kalanya ada lutfi, siapa lutfi al yaumah hari ini, fil asimati ialah di dalam ibu kota, au kharijiha atau di luar asimah, di luar ibu kota. Ini adalah muqaddamnya yaitu ayyakuna lutfi fil asimah, ini muqaddam, au kharijaha ini tali ya. Di sini ya penghukumannya adalah tanafi baina tarafaiha, yaitu saling meniadakan ya, saling bertentangan di antara muqaddam dan tali. Ada kalanya lutfi itu di ibu kota atau di luar ibu kota. Nah, kalau ada di ibu kota berarti khorijah ini tidak ada, tidak terwujud. Cuman kalau lutfi berada di luar ibu kota, maka fil asimah ini tidak terwujud. Ini yang disebut dengan tanafi. Nah, penghukuman subutut tanafi ini terikat ya dengan zamanin muayyan, yaitu al-yaum. Al-yaum ini merupakan zamanin muayyan ya, yaitu waktu tertentu hari ini ya. Waktu khusus yaitu hari ini. Nah, ini disebut dengan makhsusoh. Kenapa? Karena penghukuman subutut tanafi di antara muqaddam dan tali terikat dengan zamanin muayyan yaitu al-yaum. Nah, qadhiyah syartiyah munfasilah. Nah, di sini disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah mujibah makhsusah. Contohnya yang salibah. Laisa imma ayyakuna talibu wa huwa mujiddun najihan au nailan lil jaizatil ula. Laisa tidak ada imma ayyakun ada kalanya ada at-talibu siapa siswa wa huwa dan adapun talib mujidun ialah bersungguh-sungguh najihan adalah sukses au nailan atau mendapatkan lil jaizatil ula ranking pertama, penghargaan pertama atau ranking pertama. Nah, ini. Di sini penghukuman raf'ut tanafi yaitu menghilangkan saling meniadakan di antara muqaddam dan talinya. Sehingga karena sudah ditiadakan, sudah dihilangkan tanafinya saling meniadakan ini, maka muqaddam dan tali ini bisa saja terhimpun. Nah, bisa saja terhimpun di tolib. Tolib ini ya, tolib ini bisa saja sukses atau ya dan bisa saja sukses dan mendapatkan ranking pertama. Nah, penghukuman raf'ut tanafi di dalam qadhiyah ini terikat dengan keadaan tertentu, yaitu wa huwa mujiddun. Wa huwa mujiddun ini merupakan kondisi ya, kondisi khusus ya. Nah, kondisi khusus ya, bahwasanya penghukuman wa huwa mujidun ini adalah halatin maksusoh atau kondisi khusus di mana penghukuman raf'ut tanafi antara muqaddam dan tali terikat dengan wa huwa mujidun ini, keadaan ini. Nah, ini disebut dengan maksusoh. Nah, qadhiyah yang seperti ini yaitu laisa imma ayyakuna talibu wa huwa mujidun najihan aw nailan lil jaizatil ula, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah salibah makhsusah. Kemudian yang kedua disebut dengan kulliyah. Wahia dan adapun kulliyah ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma bitanafi dengan saling meniadakan baina tarafaiha di antara dua sisi ma, itu apabila mujibah positif ya, au bi'adamihi atau tiadanya tanafi itu kalau salibah ya negatif, fi jami'il ahwal penghukuman subutut tanafi au adami ini terikat ya
dengan seluruh keadaan wal azmani dan waktu. Nah, seluruh keadaan dan waktu. Jadi yang disebut dengan kuliah adalah penghukuman subutut tanafi. Kalau mujibah subutut tanafi di antara muqaddam dan tali ya terikat dengan seluruh waktu dan seluruh keadaan. Ini disebut dengan kuliah. Atau penghukuman ada mutanafi, hilangnya saling meniadakan di antara muqaddam dan tali terikat dengan seluruh keadaan dan waktu kalau salibah atau negatif. Nahu contohnya, daiman selamanya, imma ayyakunal adadu zaujan, ada kalanya ada al-adadu apa bilangan, zaujan adalah genap, au fardan atau ganjil. Selamanya bilangan itu kalau enggak genap, ya ganjil. Kalau bilangan itu genap, maka ganjil tidak ada. Kalau bilangan itu ganjil, maka zauj ini tidak terwujud, tidak ada. Nah, misalnya 4 bilangan genap. Nah, maka tidak mungkin 4 itu juga bilangan ganjil. Tidak mungkin, tidak bisa. Nah, ini yang disebut dengan subutut tanafi. Saling meniadakan antara muqaddam dan tali. Subutut tanafi antara muqaddam dan tali ini terikat dengan seluruh ya, seluruh waktu ya dan keadaan selamanya ya, selamanya. Nah, ini sehingga daiman ini menunjukkan bahwasanya subutut tanafi bainal muqaddam wat tali ini terikat dengan seluruh waktu selamanya. Dan qadiyah syartiyah munfasilah ini disebut dengan qadiyah syartiyah munfasilah mujibah kulliyah. Nah, ini. Contohnya yang salibah, laisa albattata, sama sekali tidak, imma ayyakunal adadu, ada kalanya ada al adadu apa bilangan, zaujan ialah genap, wa imma ayyakunah dan ada kalanya ada apa al adad bilangan, qabilan ialah menerima, lil kismati pada pembagian alas naini atas dua ya, bisa dibagi dua. Ini di dalam qadiyah ini ya, di sini raf'ut tanafi, yaitu antara muqaddam dan talinya ayyakunal adadu zaujan wa imma ayyakuna qabilan lil qismah alasna ini pertentangannya dihilangkan, diraf'u ya, diangkat sehingga antara muqaddam dan tali bisa saja terhimpun ya, bisa saja berkumpul ya. Kalau adat itu zauj ya, zauj genap, maka dia bisa menerima pada dibagi menjadi dua ya. Pada bagian menjadi dua. Itu yang dinamakan genap itu kan bilangan yang bisa dibagi dua. Nah, ini ya. Nah, pertentangan ini dirof'u ya, antara muqaddam dan tali ini dirof'u. Nah, rof'u tanafi terangkatnya saling meniadakan di antara muqaddam dan tali ini terikat dengan seluruh keadaan dan seluruh waktu. Ini ditunjukkan dengan laisa albattata ya. Laisa albattata ini menunjukkan ada salaf ya, sekaligus menunjukkan bahwasanya raf'ut tanafi di sini terikat dengan seluruh waktu dan keadaan. Dan qadiyah ya, dan qadiyah syartiyah munfasilah yang didahului dengan laisa albattata ini disebut dengan qadiyah syartiyah munfasilah salibah kulliyah. Kemudian yang ketiga disebut dengan al-juz'iyah. Wahia dan adapun juz'iyah ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma bisubuti tanafi apa dengan tetapnya saling meniadakan baina tarafaiha di antara dua sisi ma au bi'adamihi atau dengan tiadanya tanafi
fi ba'din di dalam sebagian ghairi muayyanin yang tak tertentu minal ahwali dari keadaan wal azmani dan waktu. Yang disebut dengan juz'iyah adalah penghukuman ya. Penghukuman subutut tanafi di antara muqaddam dan tali terikat dengan sebagian waktu yang tak tertentu atau sebagian keadaan yang tak tertentu. Ini kalau mujibah ya, kalau mujibah positif atau penghukuman ya, penghukuman raf'ut tanafi, terangkatnya saling meniadakan di antara muqaddam dan tali terikat dengan sebagian waktu tak tertentu atau sebagian keadaan yang tak tertentu. Nah, ini yang disebut dengan al-juz'iyah. Contohnya, qad yakunu, ini contoh yang mujibah, yang positif. Qad yakunu terkadang ada, imma ayyakuna ada kalanya ada al jauh apa cuaca atau udara baridan ialah dingin au ghairu baridin atau tidak dingin. Ini muqaddamnya ayyakunal jauh baridan au ghairu barid, ini talinya. Di antara muqaddam dan tali ini terjadi saling meniadakan, saling bertentangan satu sama lain. Kalau cuaca itu dingin, maka tidak mungkin ghairu barid, tidak dingin itu terwujud ya, ada. Kalau tidak dingin, nah, maka cuaca yang dingin itu tidak mungkin ya terwujud. Ini harus ada salah satunya. Kalau enggak dingin, ya tidak dingin. Ini yang disebut dengan tanafi, subutut tanafi. Adanya pertentangan di antara muqaddam dan tali. Nah, adanya pertentangan antara muqaddam dan tali ini terikat dengan sebagian waktu yang tak tertentu, yaitu qad yakunu, terkadang ya. Terkadang ini menunjukkan bahwasanya itu terjadi hanya sebagian saja, pada sebagian waktu saja. Cuman sebagian waktu itu tidak tertentu pada waktu tertentu ya, tidak tertentu waktunya. Nah, qadhiyah yang seperti ini disebut dengan al-juz'iyah. Nah, ini di dalam contoh ini, contoh qad yakunu imma yakunal jawu baridan aw ghairu barid, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah mujibah juz'iyah. Sekarang contohnya yang salibah. Qad la yakunu, terkadang tidak ada, imma ayyakunal abyadu, ada kalanya ada al abyadu, siapa yang putih ya, orang putih. Huwa adapun abyad, Londian adalah orang London ya, atau Inggrisan atau orang Inggris atau orang Inggris. Ini ya. Muqaddamnya adalah Londian ya, orang London. Talinya adalah orang Inggris, orang Inggris, Inggris ya, Inggrizi. Nah ini. Nah ini antara muqaddam dan tali, raf'u tanafinya diangkat, yaitu saling bertentangan di antara muqaddam dan tali itu dihilangkan, sehingga bisa saja orang London dan orang Inggris ini bersatu ya pada orang putih ini. Nah, raf'ut tanafi, penghukuman raf'ut tanafi di antara muqaddam dan tali ini ya terikat dengan keadaan tertentu atau waktu tertentu yang ditunjukkan oleh qad la yakunu. Qad la yakunu ini menunjukkan pada sebagian waktu yang tak tertentu. Qadiyah yang didahului dengan qad la yakunu disebut dengan qadiyah syartiyah munfasilah salibah juz'iyah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah muhmalah. Wahia adapun muhmalah, ma adalah sesuatu kima yang dihukumi fiha di dalam ma bisubuti tanafi, apa dengan tetapnya tanafi, saling meniadakan, baina tarafaiha di antara dua sisinya ma, au bi'adamihi atau dengan tiadanya tanafi, biqot'in nawari dengan memutuskan pandangan ya, penglihatan, anil ahwali dari keadaan, wal azmani dan waktu.
penghukuman. Subutut tanafi di antara muqaddam dan tali dan tak terikat dengan keadaan dan waktu. Atau penghukuman dengan raf'ut tanafi, ya, menghilangkan saling meniadakan, saling pertentangan di antara muqaddam dan tali dan tak terikat dengan keadaan dan waktu. Ini disebut dengan muhmalah. Contohnya, imma ayakunal insan ummiyan wa imma alla yakuna ummiyan. Ada kalanya manusia itu ummi, yaitu tidak bisa baca dan menulis, dan ada kalanya bukan ummi, ya. Wa imma alla yakuna, tidak ada apa insan, ummiyan adalah ummi. Ada kalanya manusia itu ummi, tidak bisa baca dan menulis, ada kalanya tidak ummi. Nah, ini. Nah, ini muqaddam. Nah, dan ini tali, alla yakuna ummi, ini talinya. Nah, ini ada subutut tanafi, ada pertentangan di antara muqaddam dan tali. Tidak mungkin ini, ya, kalau manusia itu sudah ummi, maka dia tidak mungkin disebut tidak ummi, ya. Tidak ummi. Sebaliknya, kalau dia itu tidak ummi, ya, tidak ummi, alla yakuna ummiyan, maka tidak mungkin dia disebut ummi. Nah, ini. Antara muqaddam dan tali terjadi saling meniadakan, saling bertentangan satu sama lain sehingga tidak mungkin terhimpun, ya, tidak mungkin berkumpul. Namun ini tidak terikat dengan keadaan dan waktu tertentu sehingga ini disebut dengan muhmalah. Contohnya yang negatif, laisa imma ayyakuna syakhsu katiban au syairon. Tidak ada kalanya ada asyakhsu, siapa seseorang, katiban ialah seorang penulis, au syairon atau seorang penyair. Katiban ini adalah muqaddam, syairon ini adalah tali. Nah, antara muqaddam dan tali ini saling bertentangannya dihilangkan sehingga katib, penulis dan penyair ini mungkin bersatu di dalam syakhs, di dalam diri seseorang. Cuman raf'ut tanafi, ya, penghukuman raf'ut tanafi di antara muqaddam dan tali ini tidak terikat dengan waktu tertentu atau keadaan tertentu. Nah, ini disebut dengan muhmalah. Kalau lengkapnya, laisa imma ayyakuna syakhsu katiban aw sya'iran, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah salibah muhmalah. Sementara yang ini imma ayyakuna al-insan ummiyan wa imma alla yakuna ummiyan ini disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah mujibah muhmalah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.